teman-temanku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan mencoba menggambarkan kota Mekah di era Rasulullah melalui Google Earth ini ya. Langsung saja kita menuju Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Kita lihat penampakan Masjidil Haram secara 3 dimensi kalau di Google Earth ini. Ini adalah penampakan Mekah di era sekarang ya. Baik, kita arahkan ke selatan dulu, dimana kita akan menemukan rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita rubah dulu ke zaman masa lampau. Nah, di mana letak rumah Abu Bakar As-Siddiq adalah di sebelah selatan kota Mekah. Kemudian tak jauh dari rumah Abu Bakar As-Siddiq ada sahabat Umar bin Khattab. Lanjut ke jantung kota Mekah. Di sini kita akan menemukan Darun Nadwah. Ini adalah merupakan tempat pertemuan ya pembesar-pembesar Quraisy, di mana mereka sering menyusun strategi yang licik untuk mencelakakan Nabi kita Nabi Muhammad, juga untuk menghalang-halangi dakwah beliau. Kemudian ada juga Pasar Al-Hazwarah di sini, di mana ketika itu Nabi ketika hijrah beliau mengatakan bahwa Mekah adalah tanah yang paling dicintainya, adalah sebaik-baik tanah di dunia adalah tanah Mekah. Andaikan saja tidak ada perintah untuk hijrah, maka dia tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ataupun dalam riwayat lain, seandainya kaumnya tidak mengusir beliau, maka dia pun tidak akan keluar dari kota Mekah tersebut. Kemudian di sebelah selatan Ka'bah juga ada rumah Ummu Hani, seorang wanita yang juga dihormati oleh Rasulullah SAW, yang juga merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Kemudian kita akan menuju ke rumah Abu Jahal, salah satu dedengkot ya kaum Quraisy, di mana rumahnya terletak di kaki Gunung Abu Qubais. Kemudian ada Abu Al-As dan juga Zainab. Jadi Abu Al-As ini adalah menantu dari Rasulullah SAW. Kemudian kita juga akan menemukan Abdullah bin Jad'an bin Ka'ab di tak jauh dari Bukit Sofa. Kemudian kita menuju Uqbah bin Abi Mu'aid, juga rumah sahabat Al-Arqam, di mana rumah ini menjadi Baitul Arqam. Dan ketika sahabat Al-Arqam ini masuk Islam, maka rumah ini berubah nama menjadi Darul Islam, karena ketika Rasulullah dakwah secara bersembunyi, maka sering dijadikan basis. Kemudian di sini ada gerbang Bani Syaibah ya. Kemudian kita akan menuju ke daerah utara di dekat Bukit Marwah. Ini ada rumah istri Nabi yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, dari sini kita kelihatan ya, di mana kita bisa tahu bahwasanya dulu antara Bukit Marwah, Sofa dan Marwah ini istri Nabi Ibrahim berlari-lari kecil, sehingga sekarang bisa dijadikan sa'i. Kita lihat sekarang sudah dibangun ya pelebaran Masjidil Haram. Kita bisa membandingkan perubahan yang sekarang. Nah, sekarang udah bangunan sini, lari sana sini saya. Baik,
Kemudian di dekat Siti Khadijah ada sahabat Mid ibn Abu Lahab, kemudian ada Abu Sufyan, juga Makromah bin Naufal, Utbah bin Rabi'ah. Ini jadi satu ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abu Thalib yang merupakan paman Nabi yang selalu membela Nabi Muhammad SAW. Juga ada pamannya yang jahat, Abu Lahab. Kemudian inilah rumah Nabi Muhammad SAW, Abdullah tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada keluarga Sa'id bin Al-As di kaki bukit Kadamah. Kemudian di sebelah utara juga ada makam ya. Kalau sekarang makam ini menjadi makam Ma'la, di mana Siti Khadijah pun dimakamkan di sini. Kemudian ada Red District di sini. Red District ini tempat maksiat ya. Kemudian juga ada Pasar Domba di sini. Kita juga dari peta ini digambarkan tentang bani-bani yang ada di Mekah, tentang Bani Saham, kekuasaan Bani Saham, kemudian Bani Makhzum di sini. Kemudian ada Bani Hashim, termasuk Nabi, termasuk pamannya Abu Thalib, Abu Lahab itu termasuk Bani Hashim. Kemudian Bani Amir, Bani Taim, Bani Uday, ini ada dua, Uday 1 dan Uday 2 ya. Semua itu digambarkan secara detail. Kemudian dari peta ini kita juga bisa tahu bahwa arah perjalanan hijrah Nabi sebelum menuju ke Madinah nanti akan kita bahas secara mendetail ya, bahwa Nabi ke arah Gua Sur pertamanya di sebelah sini, Gua Sur. Nah ini dia Gua Sur. Nanti kita secara detailnya insya Allah kita akan bahas dari awal hingga akhir Sirah Nabawiyah. Semoga saya diberi kemudahan dan diberi kelonggaran waktu.